rumput liar dianggap sebagai tanaman yang mengganggu. Kadang tumbuh liar di halaman kita, dan seringkali juga rumput atau gulma tumbuh sebagai kompetitor pada tanaman yang kita usahakan atau kita budidayakan. Menurut literatur, gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada areal yang tidak dikehendaki, yakni tumbuh pada areal pertanaman. Jika gulma dibiarkan tumbuh, maka akan menjadi kompetitor tanaman utamanya. Akan tetapi gulma ini mempunyai beberapa manfaat. Gulma bisa difungsikan sebagai bahan organik penyuplai unsur hara dan juga sebagai komponen pembenah tanah. Oleh karena itu kita manfaatkan saja sebagai pupuk seperti pada literatur dari Jadam, di mana rumput liar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Tertarik untuk membuatnya? Ayo ikuti langkah pembuatannya. Pertama, siapkan rumput liar atau gulma sebagai bahan utamanya. Masukkan saja ke dalam wadah. Berapa takarannya memang tidak dicantumkan secara jelas pada literatur Jadam, dan ini saya menggunakan separuh dari ukuran wadahnya. Dan di sini saya menyarankan untuk menggunakan rumput yang masih segar atau masih dalam keadaan basah. Semakin banyak rumput yang dimasukkan, semakin bagus pula nanti hasilnya. Setiap perbedaan jenis rumput nantinya akan memberikan hasil yang berbeda pula. Kemudian setelah rumput semua masuk ke dalam wadah, masukkan leaf mold. Leaf mold ini adalah pengganti bakteri starter seperti EM4. Berapa takarannya? Cukup segenggam saja. Jika lebih tidak apa-apa. Sedikit saya jelaskan tentang leaf mold. Leaf mold merupakan seresah daun yang gugur dari pohon dan jatuh ke tanah yang terdekomposisi oleh jamur dan bakteri, dan tentunya sudah bercampur dengan tanah. Lanjut untuk bahan yang ketiga, yaitu garam grosok. Untuk ukuran 100 liter air, masukkan hanya segenggam saja. Garam grosok merupakan garam yang belum diproses, jadi ini bukan garam dapur. Menurut Jadam, jika ditambahkan garam laut, takarannya sekitar 0,1% dari jumlah pupuk organik cair yang dibuat. Di literatur lain dijelaskan bahwa garam mengandung unsur mikro seperti natrium, klorin, kalsium, magnesium, bromin, sulfur, kalium, dan karbon. Kandungan natrium pada garam memiliki peranan penting dalam pertukaran kation pada tanah bersama kalsium, magnesium, dan fosfor. Dan kami tekankan lagi, meskipun memiliki beberapa unsur yang baik untuk tanaman atau tanah, jangan gunakan garam terlalu berlebihan karena salinitas atau kadar garam yang terlalu tinggi juga tidak baik untuk tanah ataupun tanaman. Gunakan sekitar konsentrasi 1% dari jumlah larutan. Oke, kembali ke pembuatan pupuk organik cair metode GLF. Setelah menambahkan garam 1 genggam tadi, tibalah saatnya untuk menambah air. Tambahkan air hingga penuh. Untuk air yang saya gunakan ini adalah air dari sumur. Jika menggunakan air dari pump, usahakan diendapkan dulu kurang lebih 3 hari. Kemudian diambil atasnya saja. Dan setelah pengisian air selesai, biarkan saja tanpa perlu diaduk, nanti akan terdekomposisi dengan sendirinya. Jika sobat mempunyai alat berupa TDS meter, lakukan pengukuran TDS awal berapa agar kita bisa mengetahui berapa kepekatan larutan setelah terdekomposisi. Untuk pengukuran awal ini kita mendapatkan angka sebesar 580-an ppm. Kemudian untuk selanjutnya kita ukur keasamannya berapa atau pH. Dan untuk pH kita dapatkan angka sekitar 6,7. Oke, baiklah, untuk tahapan pembuatan GLF atau pupuk organik cair metode Jadam GLF ini sudah selesai. Lakukan penutupan, tutup dengan rapat, dan larutan ini bisa dipakai setelah 10 hari. Setelah 5 hari kita cek dulu seperti apa kondisinya. Seperti yang kita lihat, rumputan sudah mulai terdekomposisi. Sudah terlihat di sini perubahan fisik dari rumput-rumput atau bahan yang kita masukkan. Di hari kelima ini tidak tercium aroma yang menyengat atau busuk. Oke, kita tutup, kita tunggu 5 hari ke depan seperti apa. Setelah 10 hari, menurut metode GLF Jadam, pupuk ini sudah bisa dimanfaatkan. Kita lihat seperti apa perubahan fisiknya selama perendaman 10 hari. Dan ternyata rumput-rumputan atau bahan yang kita masukkan sudah terdekomposisi dengan baik. Dan dari sebagian bahan sudah terlihat perubahan fisiknya. Jadi di sini mungkin ada sobat yang bertanya, bagaimana dengan aroma atau baunya? Dan memang untuk pembuatan pupuk dengan metode GLF ini memang cukup menyengat baunya.
Dan di bagian lain ini juga terlihat ada seperti jamur yang tumbuh pada permukaannya. Dan mari kita coba lihat seperti apa warna dari larutan ini. Dan di sini air sudah berubah menjadi warna kuning dan kita coba untuk tes dulu berapa kepekatan atau ppm dari larutan ini. Hasil pengukuran dengan menggunakan TDS meter ini menunjukkan hasil sekitar 1100-an ppm. Dan kemudian kita ukur untuk pH atau keasamannya berapa setelah 10 hari. Hasil pengukuran dari pH meter ini sekitar 5,9 dan ini mendekati asam. Tetapi bagi saya pH 6 sampai 6,5 adalah pH yang cukup optimum dalam budidaya untuk tanaman. Dan pupuk organik cair ini sudah bisa digunakan untuk aplikasi kocor ataupun penyemprotan pada tanaman kita. Dan ini kita ambil sebagian saja seperlunya untuk aplikasi pada tanaman. Dan setelah itu lakukan penutupan kembali agar tidak terkontaminasi dari bakteri luar. Lakukan penutupan rapat agar memastikan tidak ada mikroorganisme atau hewan-hewan kecil yang masuk ke dalam GLF kita. Pada saat aplikasi atau untuk penyimpanan larutan ini, lakukan penyaringan terlebih dahulu. Dan larutan ini bisa langsung diaplikasikan atau disimpan terlebih dahulu. Mungkin ada yang bertanya, berapa lama larutan ini bisa disimpan? Dan menurut pengalaman kami, ada larutan yang sudah kami simpan selama 5 bulan lebih, masih aman digunakan untuk tanaman. Dan ini adalah contoh untuk aplikasi pada tanaman. Ini adalah cara untuk aplikasi secara kocor. Karena kepekatan larutan ini rendah atau ppm-nya tadi hanya sekitar 1000-an ppm, maka masih aman digunakan untuk dosis kocor 1:10 atau 1 liter larutan GLF dengan 10 liter air. Untuk metode GLF ini dalam bukunya disebutkan bahwa untuk pengenceran 20-300 kalinya. Dan ini saya juga masih mencari literatur tentang berapa ppm kepekatan larutan untuk kocor atau semprot. Jadi saya menggunakan patokan untuk kocor ataupun semprot pada kebutuhan nutrisi hidroponik, yaitu sekitar 600 sampai 1800 ppm tergantung umur dan jenis tanaman. Itu kepekatan larutan setelah pengenceran ya. Dan untuk aplikasi ini masih aman digunakan seminggu sekali. Tetapi sebelum aplikasi secara keseluruhan, saya sarankan untuk melakukan uji coba respon tanaman terhadap pupuk organik cair ini. Oke, baiklah. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi sobat tani semuanya untuk budidaya tanaman atau berkebun dengan biaya murah dan ramah lingkungan. Dan terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat.